Pernah nggak sih ketika kalian main internet atau nonton video di YouTube, kalian ketemu gambar atau video-video seperti ini? Nah, kira-kira apa sih yang kamu pikirkan? Pasti banyak dari kalian yang berpikir mereka ini satanis, penyembah setan, atau aliran sesat kan? Tapi tahu nggak sih kalau mereka ini sebenarnya aktivis loh. Buat kalian penyuka musik metal seperti Metallica, Led Zeppelin, atau AC/DC, pasti kalian udah akrab dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, pernah nggak ketika kalian pakai simbol-simbol seperti ini di baju atau wallpaper HP kalian, ada nggak orang yang nuduh kalian ini seorang satanis? Penggunaan kata satanis ini pertama kali dilakukan oleh Inkuisisi Katolik pada awal abad ke-11 untuk menuduh para kesatria Templar. Selanjutnya, penggunaan satanik kembali dipakai pada awal abad ke-15. Lebih tepatnya terjadi di Amerika Utara dan di Eropa. Pada saat itu, orang-orang yang dituduh penyihir dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan yang terakhir, terjadi sekitar tahun 80-an. Fenomena ini disebut dengan satanic panic. Cerita bermula ketika salah seorang wali murid melaporkan guru dan staf sekolah sebuah taman kanak-kanak terkenal di California Selatan atas tuduhan pelecehan dan praktik satanisme di lingkungan sekolah. Buntut dari fenomena satanic panic ini membuat beberapa orang didakwa atas tuduhan pencabulan dan pelecehan anak di bawah umur. Setelah penyelidikan jangka panjang yang dilakukan oleh FBI, ditemukan tidak adanya bukti kuat atas dugaan pelecehan seksual dan praktik satanisme di lingkungan sekolah. Tapi sebenarnya satanisme itu apa sih? Sederhananya, satanisme itu sebuah keyakinan atau kepercayaan yang meyakini setan sebagai sosok yang maha kuasa. Tapi dalam praktiknya, satanisme ini terbagi dalam dua macam, satanisme tradisional dan satanisme modern. Satanisme tradisional meyakini setan sebagai sosok dewa yang dimuliakan. Satanisme tradisional diantaranya Opil Kultus Satanisme, First Curse of Satan, The Order of Nine Angels, Joy of Satan, dan Temple of Black Light. Walaupun inti ajaran dari masing-masing aliran ini sama, tapi pada dasarnya mereka ini mempunyai perbedaan fundamental dalam setiap ideologi atau ajaran mereka. Selanjutnya, apa itu satanisme modern? Satanisme modern adalah sebuah bentuk gerakan yang menggunakan simbol setan sebagai bentuk kampanye atas isu-isu yang selama ini mereka perjuangkan. Ada dua aliran satanis modern yang cukup terkenal, antara lain Gereja Setan dan Temple of Satan. Gereja Setan atau Church of Satan didirikan oleh Anton LaVey pada tanggal 30 April 1996. Awalnya, organisasi Gereja Setan versi LaVey didirikan sebagai bentuk sindiran kepada kaum fundamentalis Kristen di Amerika. What is the story that you'd like to tell us? The story is that I think that the devil has been the guy that's kept the church in business for many, many years. Without him and the concept of evil, where would the church be? Dalam wawancaranya, LaVey sendiri terang-terangan mengaku kalau dia ini seorang ateis. Do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? No. Irrevocably not. I believe that the Godhead resides within oneself. I believe that man creates gods in accordance with his own needs. And if he doesn't, someone else will create them for him. Dia menggunakan karakter setan sebagai bentuk sindiran kepada kaum fundamentalis Kristen di Amerika pada saat itu.
Selanjutnya adalah Temple of Satan yang didirikan oleh Lucien Greaves. Didirikan pada tahun 2013, Temple of Satan mempunyai tujuan yang sedikit berbeda dengan gereja setan. Gerakan Temple of Satan seringkali mempunyai tujuan yang lebih politis. Mereka mengangkat isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan individu. Salah satu aksi yang cukup terkenal ketika satanis dari Temple of Satan memasang patung Baphomet tepat di samping monumen 10 perintah Tuhan di depan kantor ibu kota negara bagian Oklahoma. Sontak saja hal ini mengundang aksi protes dari kalangan konservatif Kristen. Menurut perwakilan dari satanis Temple of Satan, pemasangan patung Baphomet sebagai bentuk aksi protes atas tindakan pemerintah negara bagian Oklahoma yang dinilai tidak adil dalam menjunjung tinggi asas kenetralan dalam beragama. They were going to place a religious monument on government property. The government needed to maintain viewpoint neutrality, and they couldn't exclude another religious voice or preference another. Otherwise, it would most certainly be unconstitutional. Jadi pada dasarnya, satanis modern yang sering kalian lihat di TV adalah sekumpulan orang-orang ateis yang sedang melakukan protes. Mereka menggunakan karakter setan demi menarik perhatian publik. Tentu saja mereka ini nggak percaya sama hal-hal yang berbau supranatural. We're a non-theistic religion in opposition to arbitrary authority. We align ourselves against the rising theocratic movement, particularly in the United States today, and we have a set of affirmative values we feel that are in line with that kind of rejection of arbitrary authority and tyrannical motions that we see being enacted. Tapi pasti banyak dari kalian yang sulit membedakan antara satanisme dan aliran sesat kan? Jadi satanisme itu meyakini setan sebagai sosok yang dimuliakan. Lebih tepatnya setan dalam agama Kristen. Biasanya kaum satanik ini mempunyai latar belakang dari agama Kristen sebelumnya. Bedanya aliran sesat menggunakan setan lokal sebagai Tuhan dalam agama mereka. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa satanisme dan aliran sesat itu pada dasarnya sama, tapi mempunyai perbedaan fundamental dalam setiap ajaran mereka. Disclaimer dulu ya, saya ini bukan pengikut aliran sesat atau gereja setan. Tujuan saya hanyalah memberikan sudut pandang informasi kepada kalian semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.